Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufaiza dengan NIM 6120 semester 5 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primageraha. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang materi analisis dan juga perancangan pekerjaan. Secara sederhana, dua proses ini sangat membantu perusahaan untuk memahami setiap jabatan, apa yang harus dilakukan, siapa yang cocok untuk mengerjakannya, dan bagaimana pekerjaan tersebut diatur agar berjalan lebih lancar. Ada 6 materi presentasi. Yang pertama itu ada apa itu analisis pekerjaan. Kedua, kenapa analisis pekerjaan itu penting. Ketiga, apa itu perancangan pekerjaan. Yang keempat, kenapa perancangan pekerjaan itu sangat penting. Yang kelima, hasil dari analisis dan juga perancangan pekerjaan. Dan yang keenam adalah contoh penerapan. Materi pertama yaitu tentang apa itu analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses mengumpulkan informasi mengenai tugas, tanggung jawab, serta syarat yang diperlukan dalam suatu jabatan. Analisis pekerjaan itu sebenarnya proses untuk melihat dan juga mencatat apa saja tugas dari satu posisi. Misalnya posisi kasir, apa yang dikerjakan, apa tanggung jawabnya, dan kemampuan apa yang harus dimiliki. Jadi, tidak ada lagi jabatan yang tugasnya itu tidak jelas. Kenapa perlu analisis pekerjaan? Setelah kita tahu nih apa itu analisis pekerjaan, kita juga perlu paham kenapa perusahaan itu harus melakukan ini. Sederhananya, analisis pekerjaan itu membantu perusahaan biar semua tugasnya itu jauh lebih jelas dan juga nggak berantakan. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu menjelaskan tugas setiap posisi. Poin yang kedua, menghindari tumpang tindih pekerjaan. Yang ketiga, mempermudah rekrutmen. Yang terakhir yaitu jadi dasar pelatihan dan juga penilaian kinerja. Intinya gini, analisis pekerjaan itu bikin perusahaan tahu siapa harus ngerjain apa. Dengan begitu, kerjaan itu nggak akan saling tumpang tindih. Proses rekrutmen juga jauh lebih gampang dan pelatihan maupun penilaian kinerjanya juga punya dasar yang jauh lebih jelas. Jadi, semuanya itu jauh lebih terarah. Materi selanjutnya yaitu apa itu perancangan pekerjaan. Perancangan pekerjaan adalah proses menyusun dan juga mengatur tugas dalam suatu pekerjaan agar alurnya lebih jelas, efisien, dan nyaman dikerjakan. Perusahaan mempertimbangkan beban kerja, urutan tugas, kemampuan karyawan, dan alat yang dibutuhkan. Hasilnya, pekerjaan menjadi lebih terstruktur dan juga membantu karyawan kerja lebih produktif. Setelah kita tahu apa saja tugas yang harus dikerjakan, langkah selanjutnya adalah merancang pekerjaannya. Di tahap ini, perusahaan menyusun alur kerja agar tidak tumpang tindih, tidak terlalu berat, dan juga jelas urutannya. Biasanya, hal yang diperhatikan mulai dari beban kerja, kemampuan setiap karyawan, sampai alat dukungan apa yang diperlukan. Dengan perancangan yang baik, pekerjaan jadi lebih teratur, karyawan juga merasa lebih nyaman, dan hasil kerjanya juga jadi lebih optimal. Kenapa perancangan pekerjaan itu penting? Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu membuat pekerjaan lebih efisien. Membuat pekerjaan lebih efisien berarti tugas-tugas diatur dengan alur yang jelas, sehingga karyawan itu tidak membuang waktu untuk menebak langkah selanjutnya. Semua proses jadi lebih cepat, teratur, dan juga minim kesalahan. Yang kedua ada mengurangi kebosanan. Mengurangi kebosanan berarti pekerjaan disusun dengan cara yang lebih variatif dan juga teratur, sehingga karyawan tidak merasa monoton ataupun jenuh. Dengan alur yang jelas dan juga tugas yang terstruktur, karyawan bisa fokus dan juga lebih menikmati pekerjaannya. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi kerja. Meningkatkan motivasi kerja berarti karyawan merasa lebih semangat karena tugasnya itu jelas, alurnya teratur dan juga sesuai dengan kemampuan mereka. Ketika pekerjaan tertata dengan baik, karyawan lebih percaya diri dan juga termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang keempat yaitu menyesuaikan beban dengan kemampuan karyawan.
Menyesuaikan beban dengan kemampuan karyawan berarti setiap tugas yang diberikan sesuai kapasitas dan juga keterampilan orang yang mengerjakannya. Dengan begitu, karyawan tidak kewalahan atau merasa pekerjaannya itu terlalu mudah, sehingga hasil kerjanya itu lebih maksimal dan karyawan tetap nyaman. Hasil dari proses analisis dan juga perancangan pekerjaan. Di sini mendapatkan 3 poin. Poin yang pertama itu ada deskripsi pekerjaan ataupun job description. Deskripsi pekerjaan menjelaskan tugas dan juga tanggung jawab suatu posisi supaya karyawan tahu apa yang harus dilakukan. Lalu yang kedua ada syarat jabatan ataupun job specification. Syarat jabatan menjelaskan kemampuan, kualifikasi, dan juga keahlian yang dibutuhkan seseorang untuk menempati posisi tertentu. Yang ketiga ada alur kerja atau workflow. Alur kerja adalah urutan langkah tugas yang harus dilakukan agar pekerjaan berjalan lancar dan juga efisien. Di sini ada contoh penerapan. Setiap pagi, ketika toko mulai beroperasi, terdapat seorang petugas yang selalu sigap menyambut pelanggan pertama. Ia bukan sekedar penjaga meja kasir, melainkan penggerak awal dari seluruh aktivitas toko. Cara ia menyapa pelanggan hingga ketepatan dalam mencatat setiap transaksi menjadi langkah penting yang menentukan kelancaran operasional sepanjang hari. Mari kita lihat posisi admin toko. Tugasnya itu jelas, mulai dari melayani pelanggan, memasukkan data, sampai membuat laporan harian. Untuk bisa menjalankan pekerjaan ini, karyawan harus teliti dan juga bisa menggunakan komputer. Alur kerjanya juga pun disusun supaya mudah diikuti, mulai dari melayani pelanggan, kemudian menginput data, menutup toko, dan yang terakhir membuat laporan. Dengan begitu, pekerjaan jadi lebih teratur dan juga efisien. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, saya mengambil referensi dari kelima ini. Kalian bisa lihat referensinya ada dari buku, jurnal, dan juga website lainnya. Kesimpulan dari materi tadi yaitu analisis dan perancangan pekerjaan membantu perusahaan menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat, memastikan tugas-tugasnya jelas, alur kerja teratur, dan setiap karyawan dapat bekerja dengan nyaman dan juga produktif. Dengan begitu, perusahaan bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mencapai tujuan organisasi yang lebih optimal. Sekian presentasi dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat saya sendiri maupun kalian yang menonton video ini. Baik teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah